Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Tema renungan kita pada pagi hari ini berjudul Doa Pelayanan kepada Bapa. Doa adalah persekutuan dengan Bapa, tetapi doa juga sebuah pelayanan kepada Bapa. Melayani artinya membantu menyiapkan sesuatu yang dibutuhkan oleh seseorang. Jadi melayani Tuhan berarti menyediakan apa yang dibutuhkan Tuhan. Apa yang Tuhan butuhkan? Tuhan tidak punya kekurangan. Tuhan memiliki segenap alam semesta dan kemuliaan. Pada dasarnya Tuhan tidak membutuhkan apapun. Tuhan tidak membutuhkan pelayanan, Tuhan tidak membutuhkan kemuliaan. Yang dibutuhkan Tuhan adalah persekutuan hati manusia dengan hatinya. Yang dibutuhkan Tuhan adalah ungkapan hati kita melihat betapa kagumnya kita kepada Dia. Tuhan tidak butuh sembah dan pujian kita, tetapi Tuhan butuh hati kita. Mari kita belajar bersama-sama dari pelayanan imam-imam dalam kemah suci. Mazmur 141 ayat 2 di situ dikatakan, biarlah doaku adalah bagimu seperti persembahan ukupan dan tanganku yang terangkat seperti persembahan korban pada waktu petang. Pemazmur terinspirasi dengan ibadah di bait Allah di mana imam membakar ukupan dan itu terjadi setahun sekali. Daud terinspirasi dengan itu. Doanya digambarkan sebagai ukupan yang naik ke Allah. Begitu juga dengan pelayanan kita. Walaupun pelayanan gereja berbeda dengan pelayanan imam di Perjanjian Lama, tapi secara prinsip itu sama. Imam menunjuk pada orang-orang percaya. Dalam Wahyu 1 ayat 5-6 di situ dijelaskan dan dikatakan bahwa imam-imam itu juga orang percaya. Jadi semua orang yang telah ditebus, semua orang yang telah percaya, dialah imam-imam. Dan dalam Wahyu 5 ayat 8 di situ dijelaskan bahwa kemenyan itu adalah doa orang percaya. Doa dari setiap kita itulah kemenyan. Dalam Perjanjian Lama, imam-imam membawa kemenyan, dupa, dan lain sebagainya. Sedangkan dalam Perjanjian Baru, doa itulah kemenyan, doa itulah dupa. Doa adalah persembahan kita, seperti ukupan yang dibakar yang asapnya naik sampai ke hadirat Allah. Oleh sebab itu, ketika kita melakukan pujian, menyembah, menari, bertepuk tangan, menaikkan nyanyian kepada Tuhan, itulah ukupan, itulah persembahan kita kepada Tuhan. Oleh sebab itu, lakukan itu semua dengan segenap hati, lakukan itu semua dengan sungguh-sungguh, dan Tuhan akan bersukacita. Mari kita sama-sama belajar dari para imam-imam bahwa doa itu adalah pelayanan utama. Pekerjaan utama seorang imam adalah membawa persembahan dan membawa ukupan. Sedangkan kita sebagai imam-imam pada zaman sekarang, mari kita membawa doa kita kepada Allah. Itulah persembahan, itulah ukupan yang kita naikkan ke hadirat Allah. Orang Kristen yang tidak berdoa telah menyalahi tugas utamanya. Yang kedua, doa adalah pelayanan yang khusus. Khusus apa? Hanya khusus imam-imam saja yang boleh masuk ke kemah suci. Semua orang percaya, kitalah imam-imam. Dan doa ini adalah pelayanan yang khusus bagi kita semua orang percaya. Kita bisa melakukannya sebab doa adalah pekerjaan yang sederhana, doa adalah pekerjaan yang mudah. Lalu, khusus apa lagi? Ukupan dibuat khusus dengan bahan dan takaran yang khusus. Jadi, doa adalah sesuatu yang wajar, tapi ada aturan yang Tuhan sudah buat, yaitu dengan iman yang pertama. Imam bahwa Allah itu ada. Lalu mari kita berdoa dalam kekudusan. Tanpa kekudusan, kita tidak bisa datang kepada Tuhan. Tanpa kekudusan, Tuhan akan menolak. Kita mau berdoa, menyembah, memuji Tuhan harus dengan kekudusan. Tapi tidak ada satupun dari kita yang bisa kudus, yang bisa lepas dari dosa. Oleh sebab itu, kita butuh yang namanya bertobat. Kita harus bisa mengaku segala kesalahan kita kepada Tuhan, kita datang mengaku bertobat dan Tuhan akan menguduskan kita. Lalu yang terakhir,
kita harus berdoa dalam roh dan kebenaran. Artinya dari hati yang paling dalam. Doa itu bukan hal yang remeh. Doa itu sesuatu yang berharga bagi Tuhan. Oleh sebab itu lakukan dengan segenap hati dan lakukan khusus untuk Tuhan. Ukupan itu juga khusus tidak boleh dihirup untuk diri sendiri. Artinya semua persembahan kita harus dipersembahkan untuk Tuhan. Doa kita bukan untuk kepuasan diri kita sendiri, tetapi untuk kepuasan Tuhan. Ketika kita memuaskan Tuhan, otomatis kita akan dipuaskan. Kita tidak perlu mencari kepuasan bagi diri kita sendiri. Yang terpenting, kita harus memuaskan hati Tuhan. Dan yang terakhir adalah doa sebagai pelayanan yang kekal. Pelayanan yang lain akan berhenti sampai kita dipanggil Bapa, tapi pelayanan penyembahan harus dilakukan sampai kekal. Hidup kita adalah penyembahan. Penyembahan bukan ritual agama, tapi seluruh hidup kita dipersembahkan untuk kemuliaannya. 1 Korintus 10 ayat 31. Aku menjawab, jika engkau makan, atau jika engkau minum, atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Amin.